Di Italia bagian utara, pada akhir tahun 1930, sebuah kota kecil bernama Correggio menyimpan salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Eropa. Bukan karena adanya pembunuhan oleh psikopat atau jumlah korban yang besar, tetapi karena perpaduan antara takhayul, delusi, dan keputusasaan seorang ibu. Inilah kisah Leonarda Cianciulli. Leonarda lahir pada tahun 1894 di Mantua, Italia. Dia dalam kondisi keluarga yang keras, miskin, dan masa kecil yang tidak stabil. Sepanjang hidupnya, ia mengalami serangkaian tragedi, keguguran berulang, kematian beberapa anak, serta kesulitan ekonomi. Tragedi-tragedi itu membentuk keyakinan mendalam bahwa hidupnya dikutuk. Ia mengembangkan ketertarikan pada ramalan, numerologi, dan praktik okultisme yang kala itu cukup umum di sebagian wilayah Italia. Ketika salah satu anaknya, Giuseppe, memasuki usia dewasa, Leonarda menjadi sangat protektif. Semua kehilangan yang pernah dialaminya membuat ia yakin bahwa Giuseppe tak akan meninggalkannya. Pada tahun 1939, Eropa memasuki masa kegelapan Perang Dunia II. Italia bersiap memobilisasi pasukan. Ketika Giuseppe dipanggil untuk bergabung dengan militer, Leonarda panik. Di titik inilah, kondisi mentalnya yang rapuh berubah menjadi delusi. Ia percaya bahwa ada satu cara menyelamatkan anaknya adalah melalui ritual perlindungan. Sebuah keyakinan yang ia bangun dari campuran takhayul lokal, bacaan okultisme, dan ketakutan mendalam terhadap kehilangan. Seiring waktu, delusi itu menguat. Ia benar-benar yakin bahwa pengorbanan manusia adalah syarat agar putranya selamat dari perang. Pada tahun 1939 hingga 1940, Leonarda melakukan 3 pembunuhan. Korban pertama adalah Faustina Setti, seorang perempuan paruh baya yang kesepian dan ingin menikah. Leonarda, yang dikenal sebagai seseorang yang bisa membantu lewat ramalan dan nasihat, menawarkan bantuan mencarikan jodoh di luar kota. Ia meminta Faustina menulis surat kepada kerabatnya, seolah-olah Faustina pergi secara sukarela. Pada hari yang dijadwalkan, Faustina datang ke rumah Leonarda dan tidak pernah keluar lagi. Leonarda kemudian mengakui bahwa ia menghilangkan nyawa Faustina, melakukan tindakan ekstrem pada tubuhnya dengan menggunakan soda kaustik. Campuran itu menghasilkan substansi mirip sabun kasar. Tidak ada bukti ia menjualnya. Ia menggunakannya secara pribadi. Beberapa bulan kemudian, Francesca Soavi, seorang guru, datang mencari pekerjaan baru. Leonarda kembali menawarkan bantuan fiktif, sebuah lowongan di sebuah sekolah di luar kota. Prosedurnya hampir sama, surat palsu, perjalanan yang tidak ada, dan pembunuhan di rumah Leonarda. Francesca diperlakukan dengan cara yang sama seperti Faustina, tindakan ekstrem pada tubuh korban dengan larutan alkali. Korban terakhir, Virginia Cacioppo, adalah mantan penyanyi opera yang cukup dikenal secara lokal. Leonarda menjanjikan posisi pekerjaan di sebuah teater di Florence. Karena Virginia memiliki sosok yang lebih publik, hilangnya Virginia lebih cepat memicu kecurigaan. Setelah pembunuhan dilakukan, Leonarda kembali melakukan tindakan ekstrem pada tubuh korban. Berdasarkan pengakuan Leonarda sendiri, yang kemungkinan terpengaruh kondisi psikologisnya, cairan merah itu digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kue kering yang ia makan sendiri. Akhirnya, keluarga Virginia melaporkan ke polisi. Karena Virginia terakhir terlihat menuju rumah Leonarda, penyelidikan dilakukan dengan cepat. Pada 1940, Leonarda ditangkap. Dalam interogasi, ia mengakui seluruh tindakan tanpa penyangkalan. Yang menarik, ia berulang kali menekankan satu hal. Semua dilakukan
untuk menyelamatkan Giuseppe. Karena perang berlangsung, persidangan baru dilakukan pada tahun ke-1946. Di depan hakim, Leonardo menggambarkan proses pembunuhan dan keyakinan magisnya. Dalam persidangan, ia memberikan pengakuan rinci, namun para ahli sejarah menilai beberapa bagiannya mungkin dilebihkan oleh Leonardo sendiri karena kondisi mentalnya. Pengadilan menyimpulkan bahwa motifnya bukan ekonomi, bukan kebencian, melainkan delusi protektif. Sebuah keyakinan yang salah, yang tampaknya berakar dari ketakutan kehilangan anak dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Leonardo dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa kriminal. Leonardo Cianciulli menghabiskan sisa hidupnya di institusi tersebut hingga meninggal pada tahun ke-1970. Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana keputusasaan, trauma hidup yang panjang, dan kepercayaan magis dapat bercampur menjadi delusi berbahaya. Ia tidak memiliki pola pembunuhan berantai yang khas, tidak ada pencarian sensasi, tidak ada kebencian, tidak ada permainan psikologis terhadap korban. Ini semua berawal dari ketakutan seorang ibu dan berakhir menjadi salah satu catatan kriminal paling aneh dalam sejarah Italia. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom guide me